Ketemu lagi sama gua dengan Bang Pileng. Hari ini gua mau menceritakan sebuah kisah mengenai tetanggaku pocong. Ini adalah cerita mengenai 3 persahabatan di saat mereka sedang liburan ke rumah neneknya yang berada di daerah Jawa Tengah, dan kejadian ini terjadi di tahun 1991. 3 sahabat itu bernama Hardi, Yusuf, dan Anto. Mereka bertiga itu dinyatakan lulus sekolah menengah atas atau SMA tahun 91. Liburan panjang membuat mereka merencanakan untuk pergi ke Yogyakarta. Dan kebetulan nih, Hardi memiliki nenek yang tinggal di daerah Magelang. Setelah mereka bertiga berunding, akhirnya dicapai kesepakatan untuk berangkat ke Yogyakarta menaiki kereta api Senja Utama. Singkat cerita, mereka tuh sudah ada di dalam gerbong kereta. Mereka bertiga terlibat percakapan mengenai berapa lama tuh mereka ada di Yogyakarta. Kita di Jogjanya 2 hari aja ya, terus 3 hari di rumah nenek gua, kata Hardi. Mana asik di Jogja cuma 2 hari, 4 hari di Jogja, 1 hari di rumah nenek lo, jawab Yusuf. Nenek gua kan rumahnya di Magelang. Kita bisa ke Borobudur, terus kita bisa ke Pantai Parangtritis. Ngapain juga lama-lama di Malioboro? Kalau lu gimana, Tok? Tanya Hardi ke Anto. Kalau gue sih pengennya balik aja. Perasaan gue gak enak nih kayaknya. Goblok lu, kata Yusuf sambil tertawa. Hardi pun tertawa mendengar jawaban Anto. Masalahnya nih, duit kita bertiga itu buat nyewa hotel nggak cukup. Makanya gue ajak lu nginep di rumah nenek gue. Ya udah, terserah lu aja deh, kata Yusuf. Singkat cerita nih, sampailah mereka di stasiun kereta Yogyakarta sekitar jam 4 pagi. Karena situasi di luar stasiun masih gelap, mereka tetap berada di dalam stasiun sambil menunggu sampai jam 6 pagi. Setelah jam 6 pagi, Yusuf, Anto, dan Hardi berjalan kaki sambil mencari hotel. Yusuf dan Anto yang belum pernah pergi ke Jogja, begitu keluar dari stasiun kereta, udah seperti bocah. Wajah mereka senang banget sampai lompat-lompatan, apalagi saat melewati lorong kota di sekitar Malioboro. Jalan yang sepi karena toko belum pada buka saat itu bikin suasana lebih nyaman buat mereka. Girang amat loh, katanya mau balik. Perasaannya nggak enak, canda Yusuf ke Anto. Emang bener, perasaan gue masih nggak enak sampai sekarang. Udah, dibawa santai aja, jawab Yusuf. Selama 2 hari di Yogyakarta, mereka mengunjungi beberapa tempat wisata. Tak ketinggalan tuh mereka mengunjungi beberapa tempat kuliner yang menjadi andalan kota itu. Sampai akhirnya mereka harus bersiap-siap dan check out dari hotel. Dih, kita naik apa dari sini ke rumah nenek lu? Tanya Anto. Naik beca, jawab Hardi ketus. Bercanda lu. Ya naik bis lah. Udah tenang aja, ikut gue yang atur deh. Akhirnya, mereka tuh bertiga menuju ke terminal bus dan menaiki bus yang ke arah Magelang. Tapi sebelum ke rumah neneknya, Hardi menyempatkan diri mengajak kedua sahabatnya itu untuk melihat Candi Borobudur. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah neneknya Hardi. Neneknya begitu ramah, bahkan dengan sigapnya menyiapkan makanan dan minuman untuk menyambut cucunya dan temannya. Hardi, kok kamu nggak bilang nenek kalau kamu mau kemari? Iya nek, Hardi memang sengaja nggak bilang. Oh ya nek, ini ada titipan baju dari mama untuk nenek. Dengan raut wajah begitu senang, nenek mengambil bungkusan yang diberikan Hardi. Mereka terlibat perbincangan. Nenek kadang-kadang bertanya bagaimana sekolahnya Hardi. Bagaimana keadaan ibu dan ayahnya di sana serta adiknya. Setelah mereka berbincang-bincang cukup lama, sampai waktunya sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kalian bertiga kalau mau tidur, terserah mau kamar yang mana. Di belakang ada 3 kamar kosong. Ini kan udah malam.
Jangan keluar kemana-mana, soalnya di sini sepi, kata nenek. Oke, Nek, mereka bertiga menganggukkan kepala. Oh iya, jangan lupa pintu dikunci ya, kata nenek sebelum pergi meninggalkan mereka menuju kamarnya. Dih, nenek lu tinggal sendiri di sini? Tanya Yusuf. Iya, sejak kakek meninggal 1 tahun yang lalu, nenek sendiri. Nenek diajak ke Jakarta nggak mau, maunya di sini. Anto yang dari tadi lebih banyak terdiam sejak sampai di rumah neneknya Hardi, ditegurlah sama Hardi. Lu kenapa, Tok? Kok dari tadi diam aja? Nggak apa-apa, santai aja, jawab Anto. Nggak berapa lama kemudian, Anto berdiri, keluar rumah menuju ke halaman depan. Matanya tertuju ke rumah yang percis berada di depan rumah nenek. Di, sini deh, panggil Anto ke Hardi. Itu rumah siapa? Oh, itu rumah Pak Tino. Udah lama kosong, ada kali 15 tahun. Tapi tiap bulan pasti ada yang datang untuk bersihin rumah itu. Makanya rumah itu masih terawat walaupun agak usang. Gue juga taunya dari nenek sih. Pak Tinonya sering pulang ke rumah ini? Tanya Anto. Kata nenek sih 2 minggu sekali. Pasti ada di rumah, tapi kalau datang tuh biasanya malam. Waktu saat itu menunjukkan pukul 10 malam. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidur. Anto tidur bersama Yusuf satu kamar, sedangkan Hardi memilih tidur sendirian. Satu malam, tiba-tiba Yusuf terbangun. Dia mau pergi ke toilet untuk kencing, sedangkan Anto yang saat itu sedang tidur berada di kamar sendirian. Saat tertidur itulah, tiba-tiba Anto merasa terganggu karena merasa ada tiupan angin dan suara nafas mengenai pipinya. Anto yang merasa terganggu kemudian membalikkan badannya ke arah sumber suara napas tadi. Begitu dia membuka mata, yang dia lihat bukannya Yusuf, melainkan sosok putih dengan muka hitam dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat menatapnya. Saat itu juga Anto ingin berlari, tapi badannya kaku dan tidak bisa digerakkan. Bahkan untuk berteriak pun tidak bisa. Di saat penuh ketakutan itu, tiba-tiba pundak Anto ada yang menepuk dari belakang. Lu kenapa, Tok? Ternyata itu suara Yusuf yang menepuk pundak Anto. Anto langsung memeluk Yusuf ketakutan. Badannya lemas, tangannya menunjuk ke arah kasur yang dia tiduri. Pocong, Sup. Gue lihat pocong. Serius lu lihat pocong? Tanya Yusuf nggak percaya. Sumpah gue lihat. Suara lu jangan keras-keras, gak enak sama nenek. Kita kan numpang di sini. Ceritainnya pelan-pelan aja. Dengan suara pelan-pelan, akhirnya Anto menceritakan apa yang barusan dialaminya. Saat Anto menceritakan kejadian dialaminya, Yusuf tuh gak percaya. Makanya saat itu Yusuf tidak merasa takut. Bahkan dia berpikir kalau Anto sedang terbawa suasana mimpi. Sampai keesokan harinya, Anto dan Yusuf tidak menceritakan kejadian semalam kepada Hardi. Dan siangnya, Hardi mengajak mereka berdua berkeliling untuk melihat daerah-daerah sekitar Magelang. Seharian tuh mereka berkeliling Magelang. Sampai sekitar jam 7 malam, barulah mereka tiba di rumah nenek. Setelah mandi dan makan, mereka bertiga duduk di ruang keluarga sambil cerita bareng nenek. Saat nenek menceritakan masa kecilnya kepada Hardi dan Anto, Yusuf pamit ke dapur untuk membuatkan teh manis hangat buat mereka berempat. Dapur nenek yang terpisah beberapa meter dari rumah utama membuat Yusuf mulai ada rasa takut, apalagi kalau dia mengingat cerita Anto semalam. Sampailah dia di dapur. Yusuf mulai menyalakan tungku api. Satu persatu kayu kering dimasukkan ke api. Di saat Yusuf sedang mencari kaleng yang berisi daun teh, tiba-tiba matanya tertuju ke sudut dapur. Dia sepertinya melihat sosok putih terbungkus berdiri di sudut. Dia samperin bungkusan putih besar itu. Kurang lebih 1 meter, Yusuf mulai itu mencium bau busuk. Perlahan-lahan bungkusan besar itu mulai bergerak. Mata Yusuf mulai tertuju ke bagian atas bungkusan itu. Saat itulah dia melihat mata besar menatapnya tajam. Tersentak kaget,
dan baru sadar kalau yang dia lihat itu adalah pocong, langsung dia lari sekencang-kencangnya sambil teriak sekeras-kerasnya. Nenek, Hardi, dan Anto yang mendengar teriakan Yusuf langsung berdiri dari duduknya. Baru saja Hardi mau ke dapur, ternyata Yusuf sudah jatuh di ruang keluarga itu. "Ada apa, Sup?" tanya Hardi. Dengan susah payah dan mulut terasa kaku, Yusuf berusaha menceritakan apa yang dia lihat di dapur. "Nek, emang ada pocong di sini?" tanya Hardi. "Nenek nggak pernah lihat ada pocong. Baru kali ini nenek dengar ada pocong di dapur," jawab nenek, seakan-akan nggak percaya apa yang dialami Yusuf. "Nenek kan di sini dari mamamu masih kecil, Hardi. Masa sekarang ada pocong di dapur?" Mendengar itu, akhirnya Anto bercerita nih apa yang dialaminya semalam dan ingin membuktikan kepada nenek dan Hardi bahwa mereka berdua itu benar-benar mengalami hal itu. "Nek, Anto boleh tanya nggak, Nek?" Nenek hanya menganggukkan kepalanya. "Itu rumah yang di depan, rumahnya Pak Tino. Apa bukan dia miara pocong, Nek?" "Kamu nggak boleh ngomong gitu, nggak baik fitnah orang. Pak Tino itu setahu nenek punya rumah banyak. Dia orangnya juga baik. Suka bantu tetangga, bahkan nenek juga pernah dibantu. Aku pikir karena rumahnya kosong, dipakai buat piara pocong." "Terus pocong itu dari mana, Nek?" "Kalau soal rumah kosong yang ada pocongnya, itu tuh di ujung jalan sebelum kalian masuk ke rumah nenek, itu ada rumah kosong dan angker. Itu ada pocongnya. Bukan rumahnya Pak Tino. Rumahnya Pak Tino sih nggak ada apa-apanya. Siapapun yang berani masuk rumah itu pasti diikuti pocong," kata nenek. Mendengar kata nenek, Hardi dan dua sahabatnya itu tersentak kaget. "Rumah yang di ujung itu kan, Nek, yang catnya biru?" tanya Hardi. Nenek menganggukkan kepalanya. "Sebelum ke sini, kita ke situ, Nek. Karena si Anto sama Yusuf mau kencing, jadi dia kencing dulu di teras rumahnya." "Astaga, kalian kenapa nggak kencing di sini aja? Kan sudah dekat sama rumah nenek." "Sudah, kalian di sini saja. Nenek mau ke rumah Pak Danu. Dia bisa mengusir pocong itu." Akhirnya nenek dan seorang laki-laki berumur sekitar 60 tahun yang ternyata adalah Pak Danu sudah berada di teras rumah. Hardi, Anto, dan Yusuf langsung menghampiri mencium tangan Pak Danu. "Kenapa? Kalian diganggu ya?" tanya Pak Danu sambil tersenyum. "Iya, Pak. Sudah 2 hari ini kami lihat pocong." "Oh, itu mah tetangga. Tetanggaku pocong," janda Pak Danu. "Di sebelah mana kalian lihat pocongnya? Biar Bapak ke sana." "Di dapur sama di kamar tengah, Pak," jawab Hardi. Pak Danu segera menuju kamar dan dilanjutkan ke dapur ditemani Hardi. Kurang lebih 15 menit mereka kembali lagi dan kumpul di ruang keluarga. "Saya minta air putih 4 gelas, kata Pak Danu. Dengar itu, nenek segera ke ruang makan dan kembali lagi sambil membawa 4 gelas air putih untuk diberikan ke Pak Danu. Setelah air itu didoakan, Pak Danu menyuruh keempat penghuni rumah itu meminumnya sambil berdoa sebelum diminum. Setelah meminum air yang diberikan Pak Danu, ada perasaan penasaran nih dari Hardi. "Rumah yang ada pocongnya itu rumah siapa, Nek?" tanya Hardi. "Itu rumah Pak Samin. 7 tahun yang lalu, Pak Samin tinggal bersama istri dan 4 orang anaknya. Entah bagaimana ceritanya, terjadilah keributan di rumah itu antara Pak Samin dan keluarga istrinya. Sampai Pak Samin mati terbunuh di situ. Katanya sih masalah warisan. Benar atau tidaknya nenek sih tidak tahu. Sejak peristiwa itu, anak dan istrinya entah tahu kemana. Sampai akhirnya ada beberapa warga yang sering melihat pocong di rumah itu." Setelah mendengar cerita nenek, Pak Samin pun pamit karena waktu sudah malam. Malam itu Hardi, Anto, dan Yusuf tidak bisa tidur. Mereka tetap berkumpul di ruang keluarga, sedangkan nenek sudah terlihat pulas di tempat tidurnya.
Sampai paginya ketika nenek sedang membuat nasi goreng di dapur untuk mereka sarapan, Hardi pun menghampiri nenek di dapur. "Nek, Hardi pulang aja ya, ntar sore." "Loh, katanya besok kamu baru mau pulang." Nenek kaget mendengar apa yang dikatakan Hardi. "Iya Nek, Yusuf sama Anto takut Nek." "Memang semalam ada pocong lagi?" tanya nenek. "Nggak ada sih, tapi mereka mau pulang ntar sore." "Ini aja semalam kita nggak bisa tidur Nek." "Ya sudahlah, sekarang sarapan dulu. Nenek sudah buatin nasi goreng nih ya, tolong bawain piringnya ya ke meja makan." Pagi itu mereka sarapan bersama. Setelah sarapan, Hardi mengajak Anto dan Yusuf untuk jalan ke rumah budenya yang berada di kampung sebelah. Singkat cerita, setelah berkunjung ke rumah budenya, Hardi dan sahabatnya berkemas-kemas merapikan barang yang akan dibawa pulang nanti ke Jakarta, termasuk titipan dan oleh-oleh dari nenek buat mamanya. Setelah selesai, mereka pun pamit untuk pulang ke Jakarta dan tak lupa pastinya menyempatkan diri untuk datang ke rumahnya Pak Danu, ditemani oleh nenek. Saat itu wajah nenek terlihat sangat sedih harus melepaskan cucunya kembali ke Jakarta. Itulah pengalaman Hardi dan kedua sahabatnya ketika mereka liburan di masa-masa sekolah di SMA dulu. Sampai di sini cerita gua, ketemu lagi kita di video selanjutnya. Salam dari Bang Pileng.